kembali di Suara Dhamma, podcast persembahan dari PC Magabudi Jakarta Utara. Saya Dwi Setianingsih, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam podcast kali ini. Tema podcast kali ini adalah tentang praktik Dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Seringkali kita berpikir bahwa Dhamma itu datang ke wihara, membaca parita, tetapi sebenarnya praktik Dhamma bisa kita sadari dari bangun tidur dan lain sebagainya. Untuk itu telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, Mahapandita Sasanadaja Ratna Surya Widya, SPKJ. Beliau seorang pembina umat dan juga seorang spesialis kejiwaan yang dimana sudah membantu banyak umat. Terima kasih, selamat datang Romo, telah meluangkan waktunya hadir ke podcast Suara Dharma. Sugioto Romo. Sugioto. Ya, baik Romo, untuk mengawali podcast kita kali ini, boleh Romo dijelaskan apa sih maksud dari praktek Dhamma itu sendiri gitu Romo? Ya, praktek Dhamma artinya kan melaksanakan ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha juga sangat sederhana. Yang pertama, tidak melakukan perbuatan yang merugikan atau ya jahat begitu. Nah, supaya kita tidak melakukan perbuatan yang jahat itu, ya kita harus sadar. Kita harus punya yang namanya rem. Ya, ibaratnya kalau mobil nggak ada remnya, nggak ada yang meraih. Nah, jadi kita harus bisa ngerem kalau kita kira-kira bakal melakukan kesalahan. Jadi kita harus tahu kapan kita harus berhenti. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kalau ada peluang untuk berbuat baik. Dan itu tidak selalu tiap saat terbuka. Kita harus perhatikan. Ya. Jadi kesempatan berbuat baik itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Nah, dan ajaran Sang Buddha yang ketiga adalah menjaga pikiran supaya tetap bersih. Ya, jadi kalau ada yang kotor ya kita cuil ya. Kita pilih, kita buang supaya jangan mengendap. Gitu. Ya tentu ini perlu kesadaran, ya, perlu perhatian, konsentrasi, dan kewaspadaan. Jadi kasalnya ya pengendalian diri. Ya, baik Romo, menarik sekali. Nah, kalau kita turunkan dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kan kita kalau di jalan nih macet, nah pikiran kita biasanya emosi. Nah, bagaimana cara kita mengendalikan itu Romo? Supaya pikiran kita tenang, tidak mudah emosi gitu kurang lebih Romo. Begini, apa yang terjadi itu kan belum tentu sesuatu yang kita inginkan. Ya. Kalau yang terjadi yang tidak kita inginkan, lalu kita marah gitu, rugi kan? Karena marah itu merupakan sebuah emosi negatif, ya. Perasaan negatif yang ibarat sampah gitu, bau. Ya, jadi membuat pikiran kita menjadi bau. Ya, jadi semakin sering kita membiarkan kita terjerembab dalam perasaan amarah, iri hati, dendam, dengki, ya, maka kita akan lebih sering ya bersentuhan dengan pikiran negatif, dan itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya, secara ya sebentar atau lama kita kan nggak tahu kan. Nah, jadi sebaiknya ya kita berusaha untuk sabar gitu. Dan menurut Sang Buddha kan sabar adalah latihan yang paling susah dilakukan. Ya. Begitulah. Ya. Baik Romo, selain keadaan kita juga terkadang itu bertemu dengan orang yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita ya Romo, yang mungkin sulit diajak untuk cocok lah kurang lebih gitulah. Bagaimana cara kita untuk menghadapi seseorang yang seperti itu Romo? Begini, secara karmis ya, secara karma, mungkin dalam kelahiran dulu kita punya slack sama dia, punya konflik, mungkin utang nggak bayar gitu. Ya, jadi sekarang kesan negatifnya
begitu ketemu muncul itu Iya. melalui alam bawah sadar. Ya. Nah, jadi kalau tidak mau ada masalah yang lebih berat, ya menghindar. Jadi misalnya ada orang yang kalau bicara mulutnya bau, ya jangan deket-deket. Atau kalau dia badannya bau, ya kita jauh dikit kalau berpapasan begitu. Tetapi bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan itu karma buruk. Iya, betul. Ya, nggak bisa dihindarkan. Kalau memang mesti berbuah, ya terima aja. Cuma kita menahan diri, gitu. Tahu diri lah dikit. Ya, baik Romo, bertemu dengan orang yang kita benci adalah penderitaan. Ah, Kurang lebih gitu ya Romo. duka. Ya, duka ya. Baik Romo, selain itu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari bergunjing ya Romo, ngomongin orang ya. Itu tuh yang mungkin sulit kita kendalikan juga ya Romo. Jadi bagaimana ini menurut Romo, tanggapan Romo? Begini, usahakan kalau kita bicara tentang hal yang benar, jangan merekayasa, menutupi sesuatu yang salah dan menonjolkan yang lain gitu. Ya biasa seadanya aja. Meskipun demikian, kalau didengar orang lain itu bisa berbunga-bunga. Ya. Jadi ular jadi ular, namanya gosip. Iya betul. Nah, yang baik itu lebih sedikit menyebar daripada yang buruk. Ya. Dari pengalaman saya selama ini, meskipun kita ucapkan hal-hal yang benar, tapi tetap disalah tafsirkan oleh orang lain, sehingga buntutnya jadi tidak enak. Ya. Tapi kalau kamu bicara tentang orang lain juga susah juga kan? Ya, kalau kita ketemu dengan teman lama, pasti yang kita ngomongin ke teman yang lain. Cuma ya batasi lah. Ya. Saya ngomong susah. Memang susah ya Romo kalau untuk menjaga ucapan kita itu ya Romo. Ya, ya. Baik Romo, selain itu kan saat ini di dunia sekarang itu semuanya itu kan serba cepat gitu ya Romo, maunya instan. Nah, bagaimana pandangan kita sebagai umat Buddha menyikapi tentang hal itu Romo? Ya adu cepat. kalau bisa ya adu cepat. Kalau nggak bisa ya jangan ikut berlomba. Karena yang namanya perlombaan itu kan mesti ada yang menang, ada yang kalah kan. Yang kalah pasti kecewa. Nah, jadi kita harus memilih ya, kita ikut apa enggak dalam perlombaan itu. Nah, termasuk tawaran-tawaran tertentu. Mau nggak begini, mau nggak begitu. Nah, kita harus kaji dulu. Tawaran itu kira-kira melanggar sila nggak? Kalau melanggar sila, bilang aja, oh saya nggak berani. Saya nggak mau. Saya memilih untuk tidak ikut begitu. Ya. Memang kadang-kadang bikin kecewa orang lain. Ya, tetapi lebih baik begitu kan, daripada kita melanggar sila-sila itu. Ya. Karena melanggar sila kan akibatnya tidak baik. Ya. Baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Ya, ya baik Romo. Nah, selain itu bagi kehidupan orang-orang yang sudah berumah tangga, nah ini yang lebih bagaimana cara mempraktikkan dhamma itu supaya mungkin kadang ada yang bilang gini Romo, lebih baik berbohong untuk kebaikan, kan ada orang yang berpikir seperti itu. Nah itu tuh bagaimana konsepnya Romo gitu? Itu namanya white lies. Ya. Bohong itu kebaikan. Ya sekali-sekali boleh, tapi kalau sering-sering jadi bohong terus. Jadi prinsip orang berumah tangga itu sederhana. Nomor satu, kalau bisa dia melaksanakan ikrar perkawinan yang diucapkan di depan altar. Ya. Misalnya seorang suami menghormati istri, ya lakukan itu. Ya. Yang kedua, bersikap lemah lembut. Ya kalau marah jangan ditonjok istrinya. Ya. Setia. Lalu memberikan kewenangan tertentu, memberikan perhiasan, dan rajin cari uang untuk keluarga. Jadi kalau seorang suami cari uang untuk dirinya sendiri kan salah ya. Ya. Begitu pun si istri ya, melaksanakan ikrar sesuai dengan yang dia ucapkan. Yang jadi masalah kan
satu pihak ini menuntut yang lain melaksanakan ikrarnya, sementara dia nggak mau. Itu namanya kan tidak fair kan. Jadi sepanjang suami istri sama-sama berusaha melaksanakan ikrarnya masing-masing, kemudian tidak menuntut pihak lain untuk begini begitu, ya mungkin perkawinannya bisa awet. Ya. Karena kalau orang menuntut dan tidak terkabul tuntutannya, yang menuntut kan kecewa kan? Karena tuntutannya tidak terkabul. Yang dituntut juga kecewa karena tidak bisa mengabulkan tuntutan pasangannya. Ya, jadi lebih baik tidak saling menuntut. Bolehnya apa? Saling menunggu. Kalau dua-duanya menunggu gimana nih Romo? Boleh menuntut, tapi jangan yang aneh-aneh gitu. Ya mungkin disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kurang lebih Ya, gitu ya Romo ya. ya, artinya saling tahu diri lah, ya, mengukur dirinya masing-masing. Nah, berkaitan dengan hal itu berarti dalam hidup kita itu kita tidak selalu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan kurang lebih kan gitu ya Romo. Nah, bagaimana dhamma ini dapat membantu kita saat mengalami kekecewaan, hal-hal yang tidak terpenuhi itu kan pastinya kita sedih, kecewa, marah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan hal itu Romo? Keinginan itu adalah sesuatu yang terjadi secara otomatis kalau kita menerima rangsangan. Jadi sesuai dengan dhamma, untuk mengurangi keinginan, ya mengurangi menerima rangsangan. Ya, paham nggak yang saya maksud? Belum begitu paham Romo. Nah, jadi yang namanya window shopping itu membuat kita kepingin beli. Itu Romo, nonton iklan ingin beli Romo. Nah, jadi semakin kita melihat, semakin banyak kita mendengar, kita jadi banyak keinginan. Jadi yang paling sederhana ya begitu, mengurangi rangsangan yang masuk. Makanya ada yang namanya istilahnya apa? Retreat, ya meditasi. Dengan kita meditasi, kita mengurangi rangsangan yang masuk. Tapi tidak berarti semua rangsangan berhenti kan, tetap ada yang masuk. Misalnya rasa haus, rasa lapar, rasa lelah tetap ada. Ya, tapi keinginan yang aneh-aneh kan nggak muncul kalau kita mengurangi rangsangan yang masuk. Ya sebagai contoh, para biku punya banyak wilayah. Ya. Itu tujuannya yaitu mengurangi rangsangan yang masuk. Sehingga dengan sedikit yang masuk, keinginan lagi semakin sedikit. Nah, kalau sudah ada keinginan tidak tercapai, ya terpaksa harus merenung. Ya. Karena memang tidak semua keinginan akan tercapai. Bayangkan kalau tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua. Makin banyak keinginan kan banyak yang nggak tercapai. Jadi lebih aman mengurangi jumlah keinginan sedikit mungkin. Tapi kan nggak mungkin hilang juga. Mana ada orang tanpa keinginan? Nah, harus ada keinginan. Baik Romo, sangat menarik sekali. Lalu bagaimana nih kita bisa mempertahankan kebiasaan yang baik? Biasanya kita mudah untuk memulai, tetapi sulit untuk mempertahankan karena ya Romo untuk melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, kadang kita datang ke wihara juga, kadang kalau mood baik datang, tapi untuk mempertahankan konsisten itu supaya kita, oh ya, saya harus setiap minggu mungkin datang ke wihara. Itu tuh sangat sulit gitu Romo. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan hal-hal yang baik? Tentu nomor satu adalah pengertian juga. Ya. Jadi kita harus mengetahui yang namanya arti dari sebuah kebiasaan. Nah, kalau kita tidak mengerti artinya, ya, maka tujuannya kan jadi tidak jelas. Contohnya gini, kalau Anda ke wihara untuk cari pasangan, ya, sesudah 1 tahun nggak dapat pasangan, berhenti. Karena tujuannya cari pasangan. Ya. Tapi kalau tujuannya adalah untuk misalnya baca parita, ya, berdana, meditasi, berbuat baik lah begitu. Itu kan nggak ada habisnya. Ya.
Ya, jadi Anda mesti bertanya, tujuan saya ke wihara itu apa? Ya, jadi kalau tujuannya sudah jelas, kan enak ngomongnya kan. Nah, kalau kita sudah mengerti mengapa kita melakukan sesuatu, maka perbuatan itu akan dilakukan berdasarkan pemahaman. Tidak lagi karena orang lain, bukan karena disuruh. Kenapa ya wihara? Oh, saya disuruh. Begitu yang suruh nggak ada, berhenti ke wihara. Ya. Terus ada lagi, kenapa ke wihara? Oh, saya ikut teman saya. Ya, begitu dia nggak ke wihara, saya juga nggak usah pergi. Karena ikut-ikutan. Jadi yang betul bukan itu. Bukan karena disuruh, bukan karena ikut-ikutan orang lain. Tapi karena memang kita menganggap kewihara itu sesuatu yang esensial, yang berguna untuk hidup ini, yang membuat kita bisa meningkatkan kualitas hidup. Karena di wihara kita mendengar hal-hal yang baik. Ya. Bukan berarti di tempat lain kan yang baik ya, tapi minimal di wihara kita mendengarkan ajaran Sang Buddha. Ya. Ajaran yang membuat orang meningkat kualitas hidupnya. Begitu. Baik, kalau berkaitan dengan datang ke wihara, ada beberapa saya jumpai, kadang anak-anak ini nggak mau ke wihara karena mungkin orang tuanya juga nggak ke wihara gitu kan, Romana. Ini tuh bagaimana caranya kita membangun generasi muda Buddhis tuh supaya ya setidaknya kita mempraktikkan dhamma dalam kehidupan kita lah gitu ya, Romana. Apakah Anda bisa mengubah pendapat orang tuanya? Sulit sih, Romana. Nah, itu sulit. Ya. Jadi kita mesti berusaha membuat mereka tercerahkan. Ini juga soal yang sulit, ya kan? Atau pengurus PC Magabudi kasih bonus, yang ke wihara dikasih uang. Tapi itu juga mungkin kan. Nah, nanti di wihara kan disuruh berdana. Kalau kita kasih uang sebagai insentif, nggak lucu kan. Ya. Nah, jadi perlu dipikirkan oleh pengurus wihara supaya di wihara ada acara-acara yang menarik perhatian sehingga mereka tertarik. Ini kecuali hal-hal yang rutin, ada hal-hal yang membuat orang tertarik. Ya. Memang pengalaman saya selama ini itu hal yang sulit. Ya. Nah, yuk meditasi, enggak, kenapa? Antum. Atau yuk kita wihara, belum bangun saya. Wihara kan jam 9 kebaktian, saya bangunnya jam 10. Susah kan? Nah, karena kan hari Minggu hari yang bebas dari kerja kan? Weekend. Kenapa saya mesti bangun pagi-pagi? Nah, jadi sepanjang kita tidak bisa meyakinkan ya, bahwa berwihara itu hal yang baik untuk dirinya sendiri, ya sulit. Contohnya olahraga. Olahraga udah pasti baik untuk kesehatan, tapi kan nggak semua orang mau olahraga. Betul. Hah? Betul. Alasannya banyak lah, 1002. Ya untuk tidak berolahraga. Ya kan? Iya betul. Nah, jadi untuk mengubah pendapat orang, ya kita harus lebih pintar dari dia. Ya, kita harus yakinkan dia supaya dia mempunyai pandangan yang baru tentang sesuatu hal. Ya, seperti yang kita lakukan ini kan belum tentu berhasil. Ya, betul. Ya. Nah, tidak semua orang juga mau melihat dan mendengarkan kurang lebih gitu ya, Rama ya. Ada orang merasa pinter sehingga nggak mau mendengar orang lain. Ya. Baik Romo, jika terakhir nih Romo, jika ada satu praktek dhamma yang mungkin bisa dilakukan, Romo merekomendasikan praktek dhamma apa yang bisa kita lakukan semua? Ya, yang paling sederhana, baca parita tiap hari. Nggak usah panjang-panjang ya, tapi kita baca tiap hari. Karena baca parita itu membuat pikiran kita lebih terkonsentrasi. Ya, semoga para dewa dekat. Ya, kalau kita baca parita, dewa-dewa lebih mendekat dibandingkan kalau kita nyanyi misalnya. Nyanyi juga baik ya,
Tapi baca parita lebih baik dari nyanyi. Ya. Kenapa begitu? Karena di alam dewa katanya nggak ada wihara. Ya, jadi nggak ada baca parita di sana. Jadi mereka kalau dengar parita mestinya kalah manusia. Nah, yang kedua, kita coba mengembangkan meta. Mengembangkan meta itu seperti asap pisau, ya, nggak satu hari jadi. Ya. 2 kali meditasi langsung punya meta nggak bisa. Jadi meta itu mesti dilakukan tiap hari. Ya. Jadi tiap hari mengembangkan meta sehingga pelan-pelan kebencian akan kita pupus dari batin kita. Ya, iri hati, dendam, benci dikurangi dikit-dikit. Ya. Nah kalau bisa ya sang anapanasati. Ada waktu lagi ya vipassana. Nah, tapi vipassana juga harus ada pembimbing, ya tidak boleh sembarangan sendiri begitu, karena khawatir alam bawah sadar tersentuh, lalu muncul pikiran-pikiran negatif, lalu tidak bisa disimpan lagi, ya. Akhirnya pikiran negatif itu menguasai batin kita, ya itu merugikan. Ya, jadi yang sederhana ya itu saja. Ya. Dengan kita melatih diri, meditasi, belajar konsentrasi, mengenal pikiran sendiri, mengenal perasaan sendiri, lalu dengan meta kita mengembangkan kasih sayang, mengurangi kebencian, ya. Nah, lalu yang tadi saya pertama-tama ucapkan, ya, setiap ada tawaran untuk berbuat tidak baik, jangan ikut. Ya. Bilang aja, saya nggak berani. Yang kedua, kalau ada peluang, lakukan berbuat baik. Ya. Jadi saya kira setiap hari ada lah itu. Ya. Tawaran untuk berbuat jahat dan kesempatan berbuat baik. Ya. Nah, nanti pelan-pelan ya, semoga kualitas kita meningkat. Pelan-pelan. Nggak bisa sehari, nggak bisa seminggu, ya harus pelan-pelan. Ya. Mungkin 10 tahun nggak cukup. Itu perlu konsisten ya Romo ya. Iya kan tadi saya bilang ngasah pisau kan nggak bisa 2 kali gosok. Iya betul. Ya. Dan arahnya harus betul kan, jangan begini. Harus begini. Baru bisa tajam. Kalau sudah tajam baru bisa motong. Ya. Ya. Kalau tumpul dibuang. Ya. Baik, terima kasih Romo atas inspirasinya hari ini. Semoga sahabat-sahabat Dhamma bisa kita praktikkan praktik-praktik Dhamma dalam kehidupan kita sehari-hari melalui hal-hal kecil dari berbicara, berpikir, dan merespon yang ada di sekeliling kita. Terima kasih. Jangan lupa like, share, and subscribe untuk mendapatkan video-video menarik kita selanjutnya. Suki Hontu.